Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Yang terhormat Dr. Haji Muklisuddin, SHMH, sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Dr. Haji Muhammad Ali, MPDI, sebagai Kabid Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Ibu Hajah Komariah Hawa, MPD, sebagai Kepala Madrasah Man3 Palembang. Yang terhormat Bapak Aji selaku tim dari Res Robotik. Yang terhormat Bapak Iis Firdiansyah, MIT, selaku CEO tim Res Robotik. Serta Bapak Ibu Guru yang terhormat yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Serta para peserta Zoom hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam webinar workshop pada hari ini. Untuk susunan acaranya, yang pertama yaitu sambutan yang akan diisi oleh Bapak Muklisuddin sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Saya izin share video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kesyukuran pada kesempatan ini di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar menuju Sumatera Robotik, di mana kegiatan ini khusus dilaksanakan oleh Man3 dan Man3 untuk menjadi tuan rumah secara nasional. Satu kesyukuran, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan Allah SWT. Barakallah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 beserta para Dewan Guru dan juga para pembimbing dari anak-anak khusus soal robotik ya. Para peserta sekalian, anak-anakku yang bisa mendengarkan pada saat Zoom ini yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Yang pertama artinya kita sebagai warga negara wajib hukumnya untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita. Sebagaimana firman Allah Al-Quran, kita ini ilmu sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ilmu kita ini sangat sedikit. Makanya kita termasuk kegiatan robotik ini dilombakan mulai dari tingkat madrasah sampai tingkat provinsi dan seterusnya ke tingkat nasional. Ini luar biasa. Bahkan sampai ke internasional. Nanti akan berlaga kita di Thailand. Artinya apa? Ilmu itu wajib hukumnya kita timba terus. Merupakan start awal kita untuk belajar. Lagi daerah pandemi ini kita selalu melakukan dengan Zoom ya. Bisa saja dilakukan di rumah, di kantor, di madrasah dan seterusnya. Tapi ilmu akan ngalir terus. Nah, kompetisi seperti ini untuk kegiatan ya robotik ini nanti kita harapkan Bapak Gubernur juga akan hadir pada waktunya nanti ya. Dan termasuk jajaran kita semua dalam rangka kegiatan robotik ini
ini anak-anak semua akan memperoleh ya reward penghargaan dari kita dan juga dari Bapak Gubernur. Bahkan nanti akhirnya diharapkan kita sebagai tuan rumah sekarang ya nasional, kita akan go internasional. Nah, luar biasa. Jadi untuk itu saya mengucapkan selamat ya kepada peserta sekalian untuk mengikuti kegiatan ini ya dalam rangka kita di era 4.0 ya, dengan kondisi teknologi sekarang memang harus kita selalu pahami era transformasi melalui digital ini, era digitalisasi begitu, kita harus paham semua sehingga anak-anak betul-betul meyakini bahwa ilmu apapun tidak hanya doa saja, tidak ngaji saja, tidak bahasa Inggris saja, tidak bahasa Arab saja, tidak matematika saja, seluruh termasuk robotik. Semoga Allah SWT akan beri keberkahan kepada semua dan anak-anak akan berkompetisi dan kompetitif sehingga berhasil dan berdaya guna untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah SWT akan beri keberkahan. Mari sama-sama kita buka acara robotik ya, webinar menuju Sumatera Robotik Compensation SRC 2021 secara resmi kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muktisudin atas sambutan hangatnya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Haji Muhammad Ali, MPDI sebagai Kabid Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ali, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyambut baik atas diselenggarakannya seminar tentang robotik yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang bekerjasama dengan Robotik Raser. Walaupun sedang berada di luar kota, alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan sambutan dengan kegiatan seminar robotik ini. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat baik yang akan diikuti oleh anak-anak peserta yaitu dari tingkat MI, ITS dan MA. Semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya akan persiapan menyambut event-event yang akan datang yaitu diantaranya Sumatera Robotic Competition dan Asian Junior Robot Cup yang akan dilaksanakan di Bangkok yang akan diikuti oleh siswa-siswa MAN 3 Palembang. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga anak-anak sukses di masa-masa yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Haji Muhammad Ali, MPDI. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diisi oleh Ibu Hajah Komariah Hawa, MPDI, sebagai Kepala Madrasah MAN 3 Palembang. Kepada Ibu Hajah Komariah Hawa, MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Raser Robotik dari PT Raser Robotik di Kampung Robot atas kepercayaannya menjadikan MAN 3 sebagai host pada webinar dan selanjutnya pada Sumatera
robotic competitions. Kami dalam hal ini mendukung penuh pelaksanaan kompetisi ini. Tentu saja bahwa anak-anak di sekolah dan di madrasah itu sangat perlu untuk belajar robotik, ya, mengetahui bukan saja itu sebagai eskul sebenarnya, kalau itu di Mantiga adalah sebagai salah satu dari keterampilan yang diajarkan. Jadi melalui robotik itu anak-anak itu bisa mengaplikasikan ilmunya, ya. Secara keseluruhan materi pada robotik itu tentu saja menunjang pembelajaran sains, teknologi, dan engineering di situ ada juga, ya. Jadi metode semuanya itu terintegrasi pada pembelajaran itu. Jadi selain itu juga metode STEM ini, ya, sains, teknologi, engineering ini juga mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan pada keterampilan abad 21. Jadi walaupun dia nanti pada pertanian, dia harus membuat bagaimana bertani itu dengan menggunakan robot. Tentu saja dia lebih fleksibel dan mungkin akan menghasilkan lebih banyak. Kemudian coding, jadi hari ini juga kita adalah ayo mengenal dan belajar coding dan robotik. Kenapa perlunya anak-anak tahu, siswa semua tahu tentang coding ini? Semuanya sekarang adalah menggunakan aplikasi, jadi application based semuanya belajar. Tentu saja dari itu juga mungkin anak-anak nanti bisa dengan kepintaran dan keterampilannya itu akan membuat sendiri misalnya aplikasi-aplikasi tertentu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita berinovasi walaupun pembelajaran ini tetap namanya kita belajar, kita tetap dengan modifikasi dewasa ini kita harus mengikuti perkembangan teknologi pada abad 21 ini, dan kita akan menuju ke era industri tidak lagi 4.0 tentu saja, sudah ke 5.2 sekarang. Demikian Mbak dari PT Reser Robotik, terima kasih atas segala kepercayaannya. Saya tadi lupa menyapa juga di sini hadir Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, dan tadi sudah acara kita dibuka oleh Bapak Kakanwil, dan juga dihadiri oleh Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi. Juga dari banyak saya lihat pesertanya ini dari kepala madrasah dari seluruh Indonesia, dan juga kepala sekolah dan guru-guru dari berbagai sekolah dan madrasah di Indonesia. Jadi event Sumatera Robotic Competition nanti akan diikuti oleh seluruh siswa berkompetisi secara nasional pada 3 jenjang, itu ada SD, SMP, dan SMA, dari MI, MTS, dan MA. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Firdiansah dari IWRA, International Robotic Association, atas kepercayaannya untuk menjadikan Mantiga sebagai host. Nanti selanjutnya kita akan mendengarkan dari berbagai pencerahan dari narasumber kita, dari Pak Aji Endro Cahyono SP, Head of Academic Research Robotic, dan dari Pak Firdiansah MIT, Chairman Indonesian Yard Robot Association. Jadi nanti silakan anak-anak atau pembimbingnya, Bapak Ibu guru, bertanya sehubungan tentang lomba SRC yang akan diselenggarakan pada pekan depan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Komariah Hawa, MPDI,
sebagai Kepala Madrasah MAN 3 Palembang atas sambutan hangatnya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakilkan oleh Pak Haji Endro MIT. Kepada Pak Haji dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada Adil. Haji, mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu, hormat kami kepada Departemen Agama saya Sumatera. Kemudian dari Sekolah MAN 3 Palembang untuk melaksanakan kegiatan workshop ini menuju SRC 2021 atau Sumatera Robotic Competition. Saya Haji Indro Cahyono, mewakili dari CEO PT Racer Indonesia, Pak Firdiansah, untuk menyapa para peserta dengan Bapak Ibu guru yang ikut mendampingi dalam kegiatan workshop robotik ini. Kegiatan robotik dirasa pada awalnya sebagai suatu kegiatan yang eksklusif karena harus didukung dengan berbagai sarana, kemudian aktivitas yang khusus. Namun begitu cepatnya perkembangan teknologi, baik juga di sisi perkembangan pendidikan, dibutuhkan kegiatan integral atau penyatuan dari berbagai aspek dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan baik hard skill maupun soft skill dari mulai anak didik untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan perkembangan industri 4.0 memacu berbagai aspek kehidupan untuk bergerak lebih cepat dari yang linear menjadi eksponensial. Nah, adik-adik, para peserta, Bapak Ibu sekalian, cukup banyak juga hal yang bisa didapatkan dalam kegiatan robotik. Seperti tadi dikembangkan metode STEM menggunakan platform robotika untuk menciptakan pola pembelajaran yang tersentral, aktif, dan solutif dalam bentuk pemecahan masalah berbagai hal dengan konteks teknologi robotika. Dalam kesempatan ini cukup berbesar hati juga kami sudah mulai menjadi satu kebutuhan untuk memberikan banyak cara pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas para peserta didik. Di antaranya dengan menggunakan robotika yang kemudian hal ini menjadi satu kegiatan yang banyak dibutuhkan begitu. Di dalamnya tentunya banyak juga pola-pola pendekatan robotika yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, tidak hanya
para peserta untuk menikmati acara kegiatan robotikanya, namun juga oleh guru di sekolah sebagai pembelajar seumur hidup begitu, lifelong education learner, untuk memanfaatkan juga teknologi ini menjadi jembatan untuk meningkatkan berbagai teknologi dalam proses kegiatan di sekolah khususnya. Dalam kegiatan-kegiatan robotika ini pun dirasa menjadi satu kebutuhan selanjutnya karena banyaknya manfaat secara prestasi untuk dimanfaatkan oleh para peserta melanjutkan tingkat sekolahnya. Dalam pelaksanaan workshop kali ini ada road map-nya untuk menuju kepada lomba internasional, yaitu akan diadakan di Bangkok, yaitu ASEAN Junior Robotik. Jadi sangat memungkinkan pada adik-adik untuk terus memacu prestasinya, sehingga mendapatkan banyak kesempatan dan juga mampu menggali seluruh kemampuan kreativitasnya untuk menguasai teknologi robotik khususnya. Demikian Mbak Adila untuk sampaikan yang mewakili Napak TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Kak Adila. Ya. Terima kasih Pak Aji Hendro MIT atas sambutan hangatnya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan kembali oleh trainer kami, oleh bagian tim akademik dari tim Rasa Robotik, yaitu Bapak Aji Hendro MIT. Mohon maaf sebelumnya, sudah bergabung. Selamat datang Bapak Firdiansyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bismillah. Selamat datang Bapak. Untuk selanjutnya, mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh CEO dari Rasa Robotik, CEO IRA, yaitu Bapak Firdiansyah MIT. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap Dewan Guru yang berkenan hadir, Bapak Ibu Guru, adik-adik yang kami cintai, dan host dari event SRC Smart Robot Competition MAN 3 Palembang. Ya, hari ini kita senang sekali bisa bersharing dengan adik semua tentang kegiatan yang nanti akan kita laksanakan, ya, yaitu lomba SRC. Jadi event ini adalah event nasional yang digelar di Sumatera dan modelnya adalah offline, ya kan, tentu dengan protokol kesehatan dan beberapa teknis kegiatan yang saya yakin ini menjadi sesuatu yang baru buat adik-adik di Sumatera dan madrasah, terutamanya tentang bagaimana adik-adik bisa lebih mengenal jauh tentang kegiatan lomba robotik atau coding. Bagi adik-adik yang mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan lomba robotik ataupun yang belum. Ya, jadi menariknya kegiatan ini karena yang pertama adalah ini di Sumatera, ya kan. Nanti akan ada sesi offline di sana. Terus yang kedua, nanti MAN 3 beserta kami akan mensupport kegiatan ini dengan mensupport beberapa program pelatihan yang akan membantu adik-adik. Jadi di lomba ini sebenarnya ada 3 kategori lomba, ya, yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah lomba
kreatif project atau rancang bangun bisa di lingkungan madrasah. Jadi adik bisa membuat robot dengan beragam platform apapun sistemnya, karya-karya proyek kreatif yang bisa nanti adik bikin sesuai dengan imajinasi adik-adik. Ya kan, kemudian nanti akan ditandingkan di juri sesuai dengan kriteria penilaian objektif dari juri. Ada sekitar 5 aspek penilaian. Juri nanti kan dari beberapa kampus yang ada di Sumatera Selatan sebagai steering committee untuk objektivitas kegiatan lomba ini. Ya, jadi rancangan bangun bebas, tesnya bebas, ukurannya bebas. Nah, nanti ada juga akan kita coach nanti yang tertarik untuk ada program pelatihan mungkin secara daring dan mungkin kalau ada beberapa hal yang mungkin kita akan lakukan secara offline juga luring. Nah, yang kedua adalah lomba coding mission. Jadi coding mission adalah platform kegiatan lomba yang banyak dilakukan di Asia Tenggara, dan platform coding challenge ini adalah memang menjadi seperti muatan wajib di sekolah di Asia Tenggara, yaitu tentang scratch coding animation. Nah, lomba ini sifatnya offline, jadi bisa diikuti adik-adik yang mungkin tidak bisa datang offline di Palembang. Bentuknya adalah daring, jadi ada kompetisi. Nanti teknisnya akan ada tim panitia yang akan menjelaskan lebih detail. Singkatnya dalam adik-adik akan mengirimkan project video. Kemudian nanti juri akan melakukan panelis juri dengan interaktif. Nanti akan ada juri yang Zoom dengan adik-adik, dan kemudian juri memberikan penilaian dan mungkin 10 terbaik akan diundang kalau menginginkan offline di Palembang. Ya, jadi dan lomba yang kedua ini tidak harus menggunakan media hardware, boleh menggunakan media hardware, boleh tidak menggunakan. Ya, karena Anda menggunakan hardware lebih bagus karena animasinya lebih interaction animation, tapi tidak ada pun tidak masalah. Nah, software juga nanti akan disiapkan panitia. Nah, jadi singkat cerita, jadi yang tidak punya skill nanti bisa di training oleh tim yang nanti akan melatih adik, dan yang tidak punya media nanti akan kita fasilitasi untuk kita pinjamkan medianya. Ya. Nah, yang kita pinjamkan medianya adalah lomba yang ketiga, namanya coding mission solving. Ini lomba populer, kalau digunakan robot mobile. Tapi untuk objektivitas nanti kita bikin platformnya sama, sistemnya sama. Jadi nanti robotnya nanti kami pinjamin, ya kan? Jadi tinggal nanti challenge-nya di codingnya saja, dan kemudian nanti akan dinilai sesuai dengan teknik solving yang nanti kami tentukan. Ya, jadi itu sedikit ada semua, dan Bapak Guru pengantar dari kami tentang kegiatan lomba ini. Jadi ini menarik karena lomba ini adalah lomba tahunan nasional yang insya Allah mungkin yang saya dengar dari kementerian akan diusahakan memperoleh piala gubernur, dan mungkin piala Kementerian Agama atau KSKK yang nanti mensupport kegiatan tersebut. Jadi kata kuncinya adalah harapan ini menjadi tempat adik-adik semua untuk menggali potensi adik-adik semua, ya kan, ikut event ini, karena event ini adalah spesial karena ada yang tidak punya keahlian, nanti ada pelatihan yang akan dibimbing oleh AWR Indonesia dan tim robotik Mandika. Dan yang kedua, kalau ada yang tidak punya media, nanti medianya akan dipinjamin oleh sekolah. Tentu terbatas, jumlahnya tidak banyak, jadi memang kami harapkan nanti kalau memang bisa nanti daftar segera, sehingga kuotanya kalau sudah terpenuhi mungkin pendaftarannya akan ditutup oleh panitia untuk kenyamanan kegiatan tersebut. Ya, nanti silakan nanti disambung dengan sesi diskusi. Barangkali ada adik-adik atau mungkin Bapak Ibu guru dari sekolah yang berkenan ikut dan atau mungkin memberikan feedback. Tentu hal yang positif akan kami terima dengan senang hati. Sekali lagi harapan kami ini menjadi salah satu barometer gairah kegiatan adik-adik untuk mengenai dunia sains robotik, dunia teknologi, karena nanti ke depan memang kita banyak membutuhkan anak-anak generasi yang inovator, problem solving, dan bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa bekerja dalam sebuah tim yang kompak. Mungkin itu aja sedikit pengantar dari kami. Nanti mungkin kalau berkenan Pak Haji bisa jelaskan tentang sedikit tentang stresnya kita
seperti apa kondisinya, kemudian bentuk produk kreatif seperti apa, barangkali bisa apa, dan yang terakhir tentang mungkin solving seperti apa, beli gambaran sehingga mungkin adik-adik nanti bisa mendapatkan gambaran lebih jauh. Memang harapan kami tidak bisa hari ini kami akan melakukan pelatihan khusus. Nanti ada yang benar-benar di event ini, nanti akan kami drilling lewat media Zoom, gitu kan, sehingga adik-adik nanti bisa mendapatkan gambaran, dan saya yakin di tengah keterbatasan ini, dengan pandemi ini, saya yakin kita masih bisa berprestasi, kita masih bisa membuat capaian-capaian baru, sejarah-sejarah baru. Dan yang terakhir, saya sampaikan ke segenap adik-adik dan bapak guru, tidak ada adik-adik yang bodoh, tidak ada anak-anak yang tidak hebat, yang ada adalah anak yang belum menemukan pelatih yang hebat, komunitas yang hebat, lingkungan yang hebat, dan guru yang hebat. Ketika mereka mendapatkan semuanya, ada yang akan tercipta suatu kegiatan yang menarik dan berprestasi. Dan jelas adalah saya sampaikan bahwa sukses hanya milik orang-orang yang berani. Jadi adik-adik jangan takut untuk tidak mengikuti event ini, karena kami sudah siapkan program pelatihannya, sudah kami siapkan medianya. Ya, silakan berpartisipasi dan silakan Anda tunjukkan kemampuan Anda di event ini. Ya, sukses hanya milik orang-orang yang berani. Kalau ada berani untuk action, berani untuk melakukan sesuatu, insya Allah akan banyak nanti muncul mudah-mudahan yang akan Anda dapatkan di kemudian hari. Mungkin itu aja dari saya, nanti bisa di-share dengan diskusi atau mungkin dengan penjelasan Pak Haji. Ya, kami silakan ke MC, Mr. Bila. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kami ini lagi ada di luar kota. Ya, tapi tetap kami senang bisa mensupport adik-adik dan bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan hangatnya kepada Bapak Firdi Yansyah, MIT. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Aji Endro Cahyono ST kepada Bapak Aji Endro Cahyono ST, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah 3 Palembang, jajaran para kepala sekolah dari sekolah madrasah ya, dan tim. Terima kasih dalam kesempatan ini saya izin untuk menjelaskan teknis-teknis dalam kategori lomba pada event SRC Sumatera Robotic Competition 2021. Baik, dalam kesempatan event ini ada 3 kategori lomba yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama Animation Robotic Challenge, yang kedua adalah Coordination atau Problem Solving, yang ketiga yaitu Kreatif atau Rancang Bangun Project. Pada ketiga lomba ini tentunya memiliki tantangan-tantangan yang dapat dikembangkan oleh para peserta untuk menuangkan kreativitasnya. Secara aktivitas untuk scratch animation robotik ini, yaitu pembuatan animasi bisa dalam bentuk presentasi, kemudian bisa storytelling, kemudian integrasi antara video dan musik, atau dalam bentuk animasi sensor begitu, kemudian mampu menampilkannya dalam bentuk karya yang dapat ditampilkan untuk menunjukkan sebuah tema.
Nah, pada khususnya Scratch Animation Robotic ini diberi tema yaitu Global Pandemic atau National Defense. Untuk para adik-adik yang bisa bergabung pada kategori ini, yaitu adik-adik dari level SD atau Madrasah Ibtidaiyah, kemudian level SMP atau Madrasah Sanawiyah, maupun level SMA, yaitu atau Madrasah Aliyah dan SMK. Untuk membuat animasi Scratch-nya ini, maka perlu beberapa tools atau media, yaitu diantaranya adalah menggunakan MRT Scratch. Jadi MRT Scratch ini merupakan media yang dijadikan syarat untuk membuat animation codingnya. Mohon izin untuk menunjukkan. MRT Scratch ini merupakan software pengembangan dari software open source Scratch, rilisan dari MIT, yang dikembangkan secara khusus sehingga software MRT Scratch ini mampu digunakan untuk membuat animasi, pengkodingan, maupun interaksi antara animasi dengan sensor. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk pengkodingan pada konstruksi robot secara umum, baik robot berbasis Arduino maupun platform dari MRT itu sendiri. Di antaranya adalah Smart Coding dan juga MRT Duino. Tampilan dari lebar kerja untuk membuat aplikasi coding ini tampak di layar seperti ini. Di sini ada ikon dari MRT itu sendiri. Nah, ini merupakan objek yang nanti dapat diubah baik menggunakan koleksi, yaitu library, maupun nanti dapat di-custom dengan karya karakter yang dibuat sendiri. Nah, itu merupakan satu nilai poin yang cukup memberikan nilai yang besar. Nah, seperti ini misalnya, karakter-karakter ini dapat dipilih oleh para peserta dari tingkat SD maupun sampai tingkat SMA dengan kategori-kategori yang ada. Kemudian layar dari kerja ini dapat ditampilkan maksimal ketika animasi yang dibuat oleh para peserta berhasil. Saya ambil contoh sederhana. Ada 4 program sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mungkin bisa dijadikan pemicu adik-adik untuk belajar coding. Misalnya seperti ini. Ya,
Di sini bisa terlihat bagaimana proses membuat animasi coding. Ini animasi coding sederhana, yaitu memperkenalkan diri seperti ini misalnya. Ada gambar anak ceria begitu ya. Nah, ini lembar kerjanya seperti ini. Nanti ini bisa diambil dari internet atau dibuat secara custom. Kemudian sebelah kanan ini adalah lembar pemrograman atau pengkodingan, sehingga nanti ini akan menunjukkan bagaimana animasi ini akan bergerak begitu. Nah, ini akan saya tampilkan. Jadi nanti adik-adik akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini misalnya secara sederhana. Baik, kemudian nanti berlanjut ya, setelah yang sederhana, terus kemudian bisa ditampilkan lagi. Misalnya seperti ini. Ya, ini ditambah sedikit pemrogramannya atau codingannya sehingga membuat objek atau karakter yang ditampilkan dapat melakukan gerakan yang dinamis. Seperti ini. Nah, ini sederhananya, tapi ini bisa membuat kesenangan tersendiri bagi anak-anak dalam belajar coding. Selanjutnya, untuk juga membuat semangat membuat pengkodingan, ada juga coding sederhana dalam bentuk percakapan. Seperti ini misalnya, ada dua orang yang berhadapan, kemudian melakukan percakapan. Misalnya seperti ini. Ya baik, untuk beberapa proyek kreatif bisa juga dikembangkan. Misalnya seperti ini. Ya, ini sudah merupakan kombinasi dari beberapa pengkodingan sehingga dapat menghasilkan satu pesan yang dapat
disampaikan oleh pemrogram kepada yang menyimaknya. Seperti ini misalnya. Ya, baik, Bapak Ibu guru sekalian, juga adik-adik, itu tadi beberapa proyek coding animasi yang bisa dijadikan ide-ide, kemudian nanti dikembangkan ya dengan tema yang sudah disampaikan pada acara SRT 2021 ini. Baik, kami lanjutkan. Kemudian yang kedua, yaitu coding mission. Jadi coding mission ini nanti para peserta akan membuat bagaimana membuat robot mobile-nya melakukan perjalanan melampaui beberapa rintangan dalam bentuk garis dengan varian-varian sebagai poin untuk dilalui. Nah, dalam pengkodingan ini tentunya menggunakan robot mobile yang kami tentukan supaya memberikan rule yang sama sehingga penilaian dapat dilakukan secara subjektif. Untuk coding mission ini dapat diikuti untuk level SD, SMP maupun SMA dengan konstruksi robot yang sudah ditentukan seperti berikut. Jadi secara komponen robot mass solving-nya terdiri dari 5 sensor infrared yang diletakkan di bagian depan. Kemudian ada motor DC di samping yang terhubung dengan roda, dan kemudian ada mainboard MRT yang dapat dikoding sesuai dengan tantangan pada track yang akan dilalui oleh robotnya ini pada level-level yang sudah ditentukan. Robot nanti akan dimulai pada garis start, kemudian dijalankan hanya dengan
tekan tombol start. Sehingga nanti langsung sampai kepada garis finish. Seperti ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Nanti adik-adik dapat melakukan berbagai trik dalam pengkodingan robot line follower ini dalam melakukan geraknya. Nah, kemudian bagian atau kategori ketiga yaitu Creative Open. Creative Open ini memberikan kesempatan adik-adik untuk berkarya dalam membuat rancangan robotnya secara kreatif dengan tema yang diberikan. Yaitu temanya adalah UN United Nations Sustainable Development Goals yang terdiri dari 17 tema. Nanti adik-adik bisa lihat UN Sustainable Development Goals, ya. Jadi dengan banyaknya tema dari United Nations Sustainable Development Goals ini memberikan banyak ide-ide yang nanti bisa menjadi proyek pada robot kreatif Open-nya ini. Platform yang digunakan yaitu bebas. Jadi adik-adik bisa menggunakan platform otomasi, baik itu berbasis Arduino, MRT, maupun proyek microcontroller yang lainnya yang dikuasai. Sehingga nanti penilaiannya adalah kegunaan dan tentunya kompleksitas dari hasil karyanya. Demikian untuk penjelasan secara teknis. Silahkan para peserta, adik-adik sekalian dari SD, SMP, ataupun sampai level SMA atau alia untuk bertanya pada Bapak Ibu. Dipersilakan. Silakan Mbak Bila. Baik, terima kasih kepada Bapak Aji Endro Cahyono ST atas pemaparan penjelasan mengenai RSI 2021. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru atau adik-adik dipersilahkan ya. Untuk yang ingin bertanya kepada Bapak, Ibu guru, dan adik-adik, dipersilakan langsung open mic, atau mau chat juga boleh. Ya, baik. Sudah ada pertanyaan pertama dari Audrin, yaitu, apakah satu orang boleh mengikuti lebih dari satu bidang lomba? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya buka sesi pertanyaan sampai 3 pertanyaan dulu ya. Ya. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan pertama, sudah ada 3 pertanyaan, yaitu apakah satu orang boleh mengikuti lebih dari satu bidang lomba? Silakan Pak Aji untuk menjelaskan. Ya, Bismillah, di sini ada ketua panitia, beliau Mr. Beta, boleh juga Mr. Beta dibantu Pak untuk menjawab Ya. dengan teknis-teknis kepanitiaan dan pendaftaran. Silakan dipersilakan, Bismillah, Mr. Beta. Ya, baik. Mr. Beta, untuk pertanyaan pertama, boleh dibantu dijawab, Mister?
Ya, Mr. Beta mungkin masih lagi sibuk, mungkin saya bantu sedikit jawab. Ms. Dila, baik, pertanyaannya ini yang pertama, untuk anggotanya apa boleh 4 orang ya. Jadi yang pertama, dari kami koordinasi dengan panitia bahwa peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 kategori lomba, ya kan. Terus yang kedua, satu tim itu sudah ditentukan oleh panitia maksimal 2 orang, ya. Kita teamwork 2 orang. Terus gimana cara bikin robotnya, ngodingnya bagaimana? Ini anak muda banget nih ya. Gimana nanti bikin robotnya, nanti kami ada workshopnya khusus untuk mini solving yang offline yang akan ada di MAN 3. Ya, kalau mau ikut lomba offline di MAN 3 ada lomba yang panitia akan memfasilitasi media robotnya, namanya lomba mini solving, lomba mini solving, ya, atau coding mission. Jadi nanti kita akan ajarkan bagaimana cara merakitnya, building construction-nya, kemudian codingnya juga akan kita ajarkan. Nah, nanti boleh Pak Haji bisa sedikit jelaskan Pak, bagaimana cara coding robot Pak, contohnya seperti apa, atau mungkin mini solving itu seperti apa secara singkat, karena memang tidak mungkin untuk satu hari ini dengan waktu 1 jam kita bisa menjelaskan semuanya. Jadi ada yang tertarik silakan daftar ke panitia, nanti akan di-list, kalau kuotanya sudah terpenuhi akan ditutup dan segera akan dibikin jadwal pelatihan yang akan diinformasikan oleh panitia. Ya. Ya, ada lagi Kak Dila yang belum terjawab. Di situ Kak Dila absen ya, harus absen ya, dengan mencantumkan nomor telepon untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi yang 4 orang tidak boleh ya, maksimal 2 orang. Online atau offline ya, nanti panitia akan menjelaskan. Ada pelatihan yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline ya. Nanti tergantung dari nanti lomba yang mau diikuti ya. Kalau lomba untuk coding mission, update sementara dari panitia akan ada pelatihan offline. Tapi kalau lomba yang coding challenge yang animation cukup dengan online sudah bisa ya. Ya, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Kak Dila? Ada Pak, dari MAN Asahan, ada tidak pelatihan mengenai konstruksi robot dan pengkodingannya secara online? Ya, baik. Nanti programnya adalah program tambahan selain dari program ini, karena di program ini juga workshopnya juga terbatas. Jadi nanti silakan hubungi panitia. Nanti akan ada tim khusus yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua. Silakan tinggal nomor telepon. Nanti tim panitia akan membantu Bapak Ibu semua. Nanti programnya ada dan sudah berjalan ya. Artinya bisa diikuti juga oleh Bapak Ibu yang memang ada pembelajaran khusus privat buat Bapak Ibu yang ingin ikut kegiatan ini. Karena workshop yang saat ini dengan begitu lomba adalah workshop yang sifatnya adalah klasikal bersama-sama. Ya. Sudah Kak Dila, ada lagi? Untuk sementara sudah tidak ada lagi, Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya? Iya. Atau Pak Haji boleh dijelaskan Pak Haji, codingnya gimana Pak Haji? Diintip-intip Pak Haji, ini peserta sudah penasaran Pak Haji, cara codingnya gimana, gampangnya ngodingnya seperti apa, terus contoh mini solving itu bagaimana kita belajar mini solving yang mudah, cara codingnya seperti apa. Silakan Pak Haji bisa dijelaskan sedikit atau ditampilkan video atau bagaimana supaya adik-adik bisa mendapatkan gambaran lebih dalam. Karena memang kalau detailnya memang nanti ada sesi workshop ya. Ada sesi workshop. Hari ini hanya penjelasan tentang kegiatan eventnya, teknisnya seperti apa, ya, contoh kegiatan seperti apa. Saya persilakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Untuk khususnya robot mesh solving, jadi adik-adik nanti ada petunjuk pembuatan robotnya dalam perakitan, ya. Dan ini juga cukup mudah karena hanya terdiri dari beberapa part, tidak banyak.
karena mengkonstruksi untuk sensor di bagian depan, kemudian konstruksi pemegang motor DC di bagian belakang, dan penyangga untuk mainboard dan casing dari baterainya. Jadi cukup ringkas sehingga adik-adik akan mudah untuk membangun robot mesh ini. Nah, khusus untuk pembuatan codingnya, tentunya juga adik-adik akan diberi tantangan dapat melalui beberapa objek garis yang tidak seragam, ada yang kotak, kemudian ada yang terputus-putus, membelok, ya, dan sebagainya. Ini akan saya share. Ya. Seperti ini, adik-adik akan bisa lihat ya perakitannya. Pertama, ya ini adalah misalnya tantangan dari mesh ya, atau line atau garis-garis hitam sebagai track untuk dilalui oleh robotnya. Misalnya dari sini, ini garis awal start, kemudian dia mampu berbelok sendiri, mengikuti garis, kemudian mengambil poin, ya, kemudian melanjutkan perjalanan, melampaui juga satu tantangan garis yang berbeda, sampai akhirnya terkumpul poin-poin yang nanti akan dikumpulkan sebagai hasil akhir total mesh solving-nya, begitu ya. Di sini juga ada garis terputus-putus, ini juga harus dilalui sehingga nanti ada titik-titik di mana poin itu bisa didapatkan dengan cara menyentuh bagian titik ini dan kemudian melanjutkan sampai garis finish. Nah, tapak atas tadi kita sudah lihat, ini dari tampak bawah. Tampak bawah ini terlihat dari posisi sensor, ini adalah sensor infrared yang disusun berjajar seperti ini, sehingga ini nantinya akan mengenali dari garis-garis yang dijadikan track pada mesh-nya. Konstruksinya tidak banyak, di sini ada 2 plat lebar, kemudian diberi penguat sehingga nanti dapat mengokohkan konstruksi ini ketika melalui track pada mesh. Nah, adik-adik sekalian, yang digunakan pada pengkodingan atau membuat robotnya menjadi pandai dalam melampaui berbagai tantangan garis tadi, di sini sudah ada fungsi-fungsi dari gerak robotnya. Di antaranya adalah seperti ini, ada ikut garis hitam. Ikut garis hitam ini adalah ketika si robot mesh itu menghadapi garis lurus ke depan dan kemudian 90 derajat ke arah kanan. Ada yang garisnya adalah garis hitam, namun nanti ada juga kalanya garisnya garis putih, ya, atau artinya tracknya warnanya hitam seluruhnya dan dengan garis meshnya warnanya putih. Nah, ada beberapa fungsi yang nanti bisa dikombinasi dalam membuat robot mampu melampaui berbagai titik poin tadi. Diantaranya selain ini adalah ada yang ikut garis hitam yang beloknya 90 derajat ke kiri, kemudian membentuk sudut tajam 45 derajat, kemudian 45 derajat ke kiri, kemudian persimpangan, kemudian arah maju ke kanan, kemudian ada garis kotak seperti ini yang diberi nama Spartan hitam, kemudian fungsi balik kanan, balik kiri, kemudian ada jam. Jam ini artinya ada garis yang terputus
Namun si robot ini harus mampu melampaui garis putihnya ini atau yang terputus ini, sehingga dia tetap melaju ke depan. Dan ada juga stop. Nah, ini nanti beberapa fungsi ini dikombinasikan sehingga si robotnya mampu mengumpulkan poin-poin dari mulai start sampai dengan finish dan dia berhenti di titik akhir. Nah, seperti itu kurang lebih tantangan yang bisa dihadapi oleh para peserta mass solving khususnya ya coordination ini. Silakan Kak Dila atau ada lagi? Terima kasih Pak Aji atas jawaban yang telah diberikan. Ya, saya tambahkan di sini ada juga pertanyaan, apakah buku jagoan mass solving ini bisa dibagikan? Ya, nanti kami akan bagikan. Tentunya di panitia ini sudah ada, sehingga nanti untuk pelatihan secara offline adik-adik atau peserta bisa melakukan praktek ya dengan fungsi-fungsi yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, untuk softwarenya sendiri, karena memang software khusus untuk mass solving menggunakan board dari MRT ya, sehingga nanti paket pelatihannya pada saat menggunakan kit dari ini MRT ini. Begitu Kak Dila. Ya, baik. Terima kasih Pak Aji atas penjabaran jawabannya. Untuk waktunya 10 menit lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk software sudah dijawab ya sama Pak Aji ya. Ada yang bertanya cara mendapat software MRT animasi, bagaimana caranya? Selanjutnya PDF yang Bapak share, apa dapat dibagikan? Ya, baik. Untuk software, tadi untuk software software untuk mass solving, karena dia merupakan satu paket pengkodingan pada kit robotnya dengan menggunakan mainboard MRT. Sehingga nanti dalam paket pelatihannya tentunya akan diberikan. Kemudian materi juga melengkapi sehingga nanti dapat langsung mempraktekkan. Sebab kalau penjabaran dari sini kan adalah bentuk fungsi, namun nanti juga akan kesulitan bila mana tidak terpakai langsung kepada objek robotnya begitu. Nah, ini hanya memberikan gambaran mudah baik adik-adik untuk mengombinasi beberapa fungsi yang sudah dijelaskan sehingga robotnya akan dengan cerdas mampu mengumpulkan poin terbanyak begitu ya pada akhir garis mesh-nya. Ya, untuk pembuatan konstruksi robot tentunya kami ada beberapa proyek yang dihasilkan oleh para siswa ya untuk kegiatan robotiknya. Itu juga bisa adik-adik nanti lihat pada website kami ya di Racer, baik Facebook, Instagram ya dan juga YouTube gitu Kak Dila. Baik Pak Aji. Terima kasih kepada Pak Aji atas penjabaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, maka acara webinar ini sudah selesai ya. Untuk selanjutnya, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Pak Beta Firmansyah. Untuk nomornya sudah saya share di chat Zoom. Bapak, Ibu Guru, serta adik-adik bisa langsung save nomor Bapak Beta Firmansyah.
sudah saya share di chat untuk technical dan lain sebagainya mengenai SRC 2021, nanti bisa langsung menghubungi beliau. Baik, mungkin itu saja webinar kami yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muklisuddin, SHMH, sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ali, MPDI, sebagai Kabid Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih kepada Ibu Hajah Komaria Hawa, MPD, sebagai Kepala Madrasah Man 3 Palembang, serta jajaran. Terima kasih kepada Bapak Iis Firdiansyah, MIT, selaku CEO Racer Robot Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Aji Endro Cahyono, ST, sebagai tim akademik Racer Robot Indonesia. Serta Bapak Ibu guru yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, serta para peserta webinar hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya tutup, saya minta untuk dokumentasinya. Dimohon untuk Bapak Ibu guru serta peserta Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Saya hitung mundur. Ini ada 3 sampai 4 slide. Jadi saya foto. Bentar, Mbak, sebentar. Jangan dulu dipoto sebentar. Baik, Pak. Bagaimana, Bapak Ibu? Sudah siap? Sudah ya, Pak, Ibu? Saya foto untuk dokumentasinya. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua. Untuk slide keduanya, saya hitung mundur. Mohon mengaktifkan kamera Bapak, Ibu, serta adik-adik. 3, 2, 1. Untuk slide terakhir. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Acara demi acara telah kita lewati. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru serta adik-adik yang meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.